Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 320, Pertarungan Kesadaran Ilahi. Kelompok yang diikuti oleh Luo Xiu adalah yang ketiga, yang terdekat adalah kelompok kedua dan keempat. Kesadarannya tumbuh dengan cepat setiap saat dengan menyerap energi jiwa murni yang terkandung dalam ketuhanan palsu, dan sekarang telah mencapai tingkat yang setara dengan Santo Bela Diri. Jika dibandingkan dengan berbagai metode lainnya, serangan kesadaran jiwa adalah kartu as terkuat yang dimiliki Luo Xiu saat ini. Namun, Luo Xiu tidak berniat untuk dengan mudah menggunakan kartu as ini, karena jika menarik perhatian orang lain, ketuhanan palsu mungkin akan terungkap. Satu ketuhanan palsu, bahkan jika bukan kekuatan ketuhanan yang sebenarnya yang mengandung kekuatan hukum, sudah cukup membuat ahli Kaisar Bela Diri tertarik, jadi Luo Xiu harus berhati-hati. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat, Luo Xiu dapat memantau situasi di beberapa arena pertarungan lainnya. Di arena pertarungan kelompok kedua, ada seorang wanita bernama Yunjing yang menarik perhatian. Meskipun penampilannya bukan yang terbaik, yang benar-benar menarik perhatian adalah serangan jiwa yang luar biasa kuat. Pemudi berbakat dari Tanah Suci Lembah Hantu, mata Luo Xiu sedikit terpejam. Tanah Suci Lembah Hantu adalah tempat suci terkuat di wilayah utara, tak ada duanya. Wilayah utara memiliki 5 tempat suci besar, tetapi hanya Tanah Suci Lembah Hantu yang memiliki kedudukan yang sangat kuat, yang menunjukkan betapa kuatnya warisannya. Yunjing adalah murid Tanah Suci Lembah Hantu, ahli dalam serangan jiwa. Tingkat kekuatannya adalah Pangeran Bela Diri tingkat 4, tetapi kesadarannya telah mencapai tingkat Pangeran Bela Diri tingkat ke-7. Selain itu, di arena pertarungan yang berdekatan, Luo Xiu melihat Lu Mengyao. Meskipun kekuatannya hanya berada di level Pangeran Bela Diri tingkat 3, dia baru saja mengalahkan lawan yang berada di tingkat Pangeran Bela Diri tingkat 5 dengan bakat tubuh es roh yang dimilikinya. Namun, meskipun tubuh es roh sangat kuat, masih memiliki batasannya. Jika dia bertemu dengan lawan yang lebih kuat dari Pangeran Bela Diri tingkat 7, itu akan di luar jangkauannya. Meskipun tidak memiliki peluang untuk merebut 10 besar, mendapatkan satu tempat alam rahasia Tanah Suci seharusnya tidak sulit baginya. Batin Luo Xiu, 100 orang muda berbakat dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Siapapun yang berdiri di atas panggung akan menang dan maju ke putaran kedua untuk bersaing menjadi salah satu dari 10 besar. Di kelompok ketiga Luo Xiu, sudah ada 6 orang yang kalah. Menurut aturan pertarungan, itu sama dengan sementara tersingkir dari putaran pertama. Termasuk di kelompok Luo Xiu sendiri, hanya ada 4 orang tersisa, dan 3 diantaranya memiliki kekuatan di atas menengah Pangeran Bela Diri. Seorang pemuda berdiri di tengah-tengah panggung pertarungan, matanya memandang Luo Xiu dengan penuh semangat. Dari ekspresi di matanya, Luo Xiu merasakan tantangan. Pria ini bernama Bikong, ahli dalam serangan jiwa. Kekuatan yang telah ditunjukkan Luo Xiu dalam 2 pertempuran sebelumnya telah menimbulkan kehebohan besar dalam pertarungan ini, dan menyedot perhatian banyak orang. Karenanya, ada beberapa orang yang tidak menyukainya, ingin mengalahkannya sendiri untuk menggantikannya. Luo Xiu, beranikah kamu bertarung denganku? Bikong tersenyum tipis, senyum di wajahnya sangat cerah. Mengapa tidak? Luo Xiu menjawab dengan tenang. Setelah istirahat sejenak, lukanya dari pertempuran sebelumnya sudah sepenuhnya pulih. Pertarungan antara Luo Xiu dan Bikong segera menimbulkan sorakan di antara penonton di sekeliling. Meskipun kekuatan Luo Xiu yang telah ditunjukkan dalam 2 pertempuran sebelumnya sangat kuat, sebagian besar orang menganggap kelemahannya yang paling besar adalah basis kultivasinya yang hanya di tingkatan penguasa bela diri. Tubuhnya yang kuat dan kekuatan fisik yang hebat membuatnya tidak terkalahkan dalam pertarungan langsung. Tetapi jika menghadapi ahli serangan jiwa, ada kemungkinan dia akan terkalahkan. Dan Bikong adalah ahli serangan jiwa yang sangat terampil, berasal dari Tanah Suci Lembah Hantu di barat. Biasanya, ahli yang mahir dalam serangan jiwa memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi 2 tingkat dari tingkat kekuatan vital sejatinya. Dan Bikong, yang pada dasarnya berada pada tingkatan Pangeran Bela Diri tingkat 3, memiliki kesadaran yang mencapai tingkat 6 Pangeran Bela Diri. Tanah Suci Lembah Hantu di wilayah barat secara umum berfokus pada latihan jiwa. Bikong pasti bukanlah seorang kultivator ahli jiwa biasa. Dengan kombinasi serangan jiwa yang kuat,
bahkan seorang ahli pangeran bela diri 7 pun akan kesulitan melawan serangannya. Namun, diketahui bahwa serangan jiwa, meskipun kuat, memiliki beberapa kelemahan. Pertama-tama, sangat berbahaya dalam latihan, sedikit kelalaian dapat menyebabkan jiwa hancur. Selanjutnya, selama menggunakan serangan jiwa, kesadaran jiwa sendiri akan bertabrakan dan berperang melawan lautan kesadaran lawan, dan jika terjadi kerusakan pada lautan kesadaran, pemulihannya akan sulit dilakukan. Jadi, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa mencapai tingkat latihan jiwa yang tinggi. Kepercayaan diri Anda cukup tinggi. Bikong agak terkejut, tidak bisa memahami mengapa orang ini selalu begitu percaya diri. Apakah dia benar-benar yakin bahwa kekuatan 7 penguasa bela dirinya bisa menahan serangan jiwa dari seorang ahli pangeran bela diri? Kepercayaan diri berasal dari kekuatan. Luo Xiu tetap tenang. Secara umum, Luo Xiu tidak suka menarik perhatian terlalu banyak. Dia lebih memilih untuk melakukan segalanya secara terkendali dan tidak mencolok. Ini Luo Xiu cenderung untuk menyimpan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, kali ini dia sudah berjanji dengan Patriark Bela Diri Api Wuking untuk berjuang sepenuh tenaga untuk mendapatkan posisi juara pertama dalam pertarungan ini. Banyak trik tersembunyi tidak mungkin untuk disembunyikan. Jadi, untungnya Luo Xiu juga tidak repot-repot untuk menyembunyikan diri. Tetapi dalam pandangan orang lain, tindakannya ini dianggap sangat sombong. Kamu berani bicara besar. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menahan serangan jiwaku. Dengan dinginnya suara dari Bikong, pemandangan di sekeliling Luo Xiu tiba-tiba berubah, dan semua tempat menjadi gelap gulita, dipenuhi dengan napas kematian yang menggigit. Bikong berasal dari lembah jiwa, dan kata jiwa inilah yang menjadi asal-usul latihan jiwa di tempat suci ini, kitab suci kultivasi jiwa. Latihan jiwa di lembah jiwa ini mengubah jiwa dan pikiran seseorang menjadi roh jahat, menelan dan menghancurkan lautan jiwa lawan. Roar, teriakan roh kematian terdengar, dan sebuah roh jahat dengan wajah biru dan gigi runcing muncul, mengerikan dan menakutkan. Oh, sangat menarik. Melihat roh jahat yang menerjang ke arahnya, Luo Xiu masih tersenyum dengan tenang. Dia telah berlatih sebuah metode latihan jiwa bernama teknik semburan jiwa, tetapi metode latihan ini tidak terlalu tinggi, hanya mencapai teknik kultivasi peringkat ke-8. Teknik rahasia serangan jiwa yang tercatat di dalamnya cukup sederhana, namun efeknya cukup efektif untuk menghadapi kultivator bela diri tingkat rendah, tetapi sangat tidak efektif melawan ahli bela diri tingkat tinggi. Sementara teknik rahasia yang digunakan oleh Bikong dapat memaksa jiwa lawan untuk ditarik ke dalam ruang tertutup, tindakan ini jauh lebih unggul daripada teknik semburan jiwa milik Luo Xiu. Tubuh Luo Xiu tetap diam di tempatnya saat roh jahat mendekat, tapi tiba-tiba api hitam yang kuat meletup dari tubuhnya. Api hitam bergulung-gulung dan menenggelamkan roh jahat tersebut, terdengar jeritan mengerikan yang terus-menerus, dan dalam sekejap, roh jahat itu terbakar habis. Kamu, kekuatan jiwamu. Wajah Bikong berubah pucat seketika, dan kemudian dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah sebagian kecil dari lautan jiwa miliknya telah dirobek dengan kejam. Rasa sakit yang mengerikan membuat matanya terbelalak, hampir meledak dari soketnya. Serangan jiwa, yang pada dasarnya merupakan bentuk serangan yang dihasilkan oleh sebagian dari jiwa seseorang. Ketika serangan tersebut ditembus oleh lawan, sebagian dari jiwa mereka hancur, dan mereka akan menerima serangan balik. Semakin banyak energi jiwa yang digunakan saat serangan jiwa dilakukan, semakin besar serangan baliknya. Jika inti jiwa terluka, maka itu benar-benar akan sulit untuk pulih. Dalam pertempuran kekuatan jiwa, ketika kekuatan kedua belah pihak tidak terlalu berbeda, pertempuran seringkali berakhir dalam kebuntuan. Namun, kesenjangan antara Bikong dan Luo Xiu mirip dengan jurang yang tak terkira. Kekuatan jiwanya yang dia banggakan, yang setara dengan tingkat 6 pangeran bela diri, menghadapi kekuatan jiwanya yang sudah mencapai tingkat santo bela diri, seperti tetesan air menghadapi lautan yang tak berujung. Serangan jiwa dipecahkan dalam sekejap, membuat Bikong menerima serangan balik, sementara merasakan kekuatan jiwa lawan, membuat Bikong merasa ketakutan. Dalam pertarungan kekuatan jiwa, ketika salah satu pihak merasa takut, itu sama dengan menampakkan kelemahan besar, dan kekalahan sudah ditentukan. Luo Xiu menggunakan kekuatan jiwanya untuk membentuk api hitam, yang berubah menjadi pedang, dan dalam sekejap, tubuh Bikong yang terbentuk dari energi jiwanya dipotong menjadi 2 bagian. Apa ini? Bikong ahli dalam serangan jiwa, seharusnya dia bisa merusak lautan jiwa Luo Xiu dalam sekejap. Mengapa mereka berdua masih bertarung begitu lama di atas panggung? Di sekitar panggung pertarungan kelompok ketiga, beberapa orang yang mendukung Bikong tidak bisa menahan keluhannya. Pada saat yang sama, energi jiwa kedua orang tersebut sedang berlangsung dalam pertempuran sengit di dalam ruang independen yang tertutup. Sebenarnya, Bikong benar-benar dibanjiri oleh serangan liar Luo Xiu,
dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak, ini tidak mungkin. Bikong penuh dengan ketidakpuasan. Bagaimana mungkin lawannya yang hanya seorang penguasa bela diri tingkat 7? Bagaimana kekuatan jiwanya bisa sekuat ini? Apakah metode latihan jiwanya lebih kuat daripada kitab suci kultivasi jiwa milik lembah jiwa? Namun, Bikong segera menyadari bahwa kekuatan jiwa Luo Xiu, meskipun sangat kuat, dia hanya menguasai beberapa teknik yang sangat dasar. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa bertahan bahkan meskipun satu napas, dan akan segera dikalahkan. Tapi Bikong juga sadar bahwa bahkan jika Luo Xiu tidak ahli dalam serangan jiwa, dia tetap bukan lawannya. Karena kekuatan jiwanya terlalu kuat, sepenuhnya dapat mengimbangi kekurangan dalam teknik. Luo Xiu juga menyadari hal ini. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari Bikong, tetapi dalam penggunaan teknik serangan jiwanya, dia masih kalah jauh. Sementara Bikong dapat bertahan dengan menggunakan teknik tingkat tinggi, meskipun perbedaan kekuatan jiwa keduanya sangat besar. Seiring pertempuran kekuatan jiwa kedua orang tersebut semakin memanas, energi jiwa Bikong mulai kehabisan, dan karena penggunaan energi jiwa yang berlebihan, wajahnya pucat tanpa secercah warna darah. Bagaimana dia bisa berlatih seperti ini? Dia hanya penguasa bela diri tingkat 7, tetapi dia memiliki kekuatan tubuh tingkat santo dan sekarang kekuatan jiwanya juga sangat kuat. Bikong sangat frustasi, dengan giginya gemetar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.